Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih berada di bab tentang hukukuz zauj, ya, hak-haknya suami yang harus dijaga oleh istri, harus dipenuhi oleh para istri. Dan ini adalah satu jalan yang Allah bukakan bagi seorang wanita, jihadnya wanita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendapatkan ridho suami, menjadi istri yang solehah. Baik, dan ini bab terakhir, ya, pembahasan terakhir masalah hukukuz zauj, ya. Penekanan lagi dari musannif tentang masalah bakti kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana bi'ilmi wa bi'ilmi bilakum fitaran ila anqal. Fa'alaikunna ma'asyaran nisa. Maka hendaknya kalian wahai para wanita bil muhafazati, untuk bisa menjaga ala hadhil adab asy-syarifah, terhadap adab-adab yang mulia. Ada urusan dengan suami, ya. Wala taghfulna, dan janganlah kamu lalai, kalian lalai. Angqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza da'a ar-rajulu, jika seorang lelaki memanggil imra'atahu, wanitanya, ila firashihi, keranjangnya, falam ta'tihi, lalu dia enggak datang, fabata ghadban, sampai akhirnya suaminya itu semalaman tuh marah, pegel, kecewa. Ghadban alaiha, marah kepada istri itu, kecewa. La'anathal malaikatu, maka dia akan dilaknat oleh malaikat, hatta tusbihu, sampai pagi. Jadi si istri yang menolak ajakan suami akan dilaknat oleh malaikat. Jadi marahnya suami mendatangkan marahnya Allah, marahnya malaikat. Malaikat marah, ya Allah murka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walazimna ta'ah, maka lazimna ta'ah, selalu wajibkan bagi dirimu itu untuk taat azwajikunna. Falazimna ta'at azwajikunna, maka lazimkan selalu untuk bisa taat kepada suami-suami kalian. Wa tawasaina, dan salinglah kalian untuk memberikan nasihat, fima bainakunna, sesama kalian. Kalau lagi kumpul-kumpul wanita sama wanita, saling menasihati, bil haqqi, dengan nasihat yang benar, ya. Ya, fima bainakun bil haqqi was sabri, dengan benar, dan juga ngajarin semuanya untuk sabar, jangan ngomporin. Kadang wanita curhat sama wanita bukan dapat solusi, malah manas-manasin, gak boleh. Artinya kalau lagi dalam kumpulan wanita, ya ajari semuanya untuk baik dengan suami. Kalau misalnya ada wanita-wanita yang subhanallah banyak menjelekin suaminya, maka kalian jika berada di tempat tersebut berani untuk mengingatkan. Dalam dia dengan bahasa indah. Gimana pun suami, ridhonya suami adalah akan membuka ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ada bagi seorang istri untuk membuka aib suaminya. Karena ketika ada seorang istri membuka aib suaminya, maka dia telah membuka aibnya sendiri. Aibnya sendiri dibuka. Jadi enggak sepantasnya. Dan kalau kalian enggak bisa menasehati, jika duduk bersama dalam kumpulan yang seperti itu, maka kalian pergi. Karena itu nanti akan berpengaruh. Yang awalnya mungkin kalian jadi istri yang taat, gara-gara sering kumpul sama istri-istri yang gak benar, kalian pun akan kebawa. Almar'u ala dini khalilih, seorang itu akan ngikutin agama temannya. Maka berusahalah kita ini untuk bisa masuk dalam perkumpulan-perkumpulan mulia, perkumpulan yang akan selalu menjadikan kita tuh sejuk hati, sehingga ketika menghadapi permasalahan sebesar apapun, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakunna, ya, wa iyyakunna wal khuruj, dan hati-hati nih para wanita, iyyakunna wal khuruj, hati-hati para wanita, jangan keluar.
Anto adizau, jangan sampai kamu tuh keluar dari ketaatan kepada suami. Jangan sampai melanggar hal itu. Faqat rawal khatib fi tarihihi ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyu mamra'atin kharajat min baitiha, siapapun wanita ya, ayyu mamra'atin, jika ada seorang wanita kharajat min baitiha, yang keluar dari rumahnya, bighairi idni zawjiha, dengan tanpa izin suaminya, kanat, maka sungguh fi sukhtillahi ta'ala, dia berada dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tarji'a ila baitiha, sampai dia kembali ke rumahnya, ayyardiya anha zawjaha, atau suaminya itu ridho kepadanya. Jadi kalau ada seorang wanita keluar tanpa izin, suaminya marah ya, maka ketika keluar ya tanpa izin suami udah ngomong jangan keluar, masih keluar, maka dia berada dalam murka Allah. Dan tidak akan hilang murka Allah sampai dia kembali ke rumahnya, dan akan sampai suaminya pun ridho kepadanya, memaafkan kesalahannya ya. Wal tahdharil mar'ah, dan hati-hatilah para wanita, min an tatluba talaqan, jadi jangan sampai para wanita itu meminta cerai, min zaujiha, dari suaminya, bighairi udrin, tanpa udzur. Ini karena ada gampang wanita itu punya karakter, selalu ada masalah dikit emosi, kadang langsung mikirnya cerai. Apalagi jika wanita tersebut wanita yang punya kemampuan, artinya punya kelebihan. Jadi kadang kelebihan wanita itu bisa menjadi fitnah. Ada wanita yang lebih urusan hartanya, bisa saja dengan hartanya dia merendahkan suaminya. La'alla ghinaha yudghiha, itu Nabi mengasih tahu, ngingetin. Kadang kekayaan wanita tuh menjadikan mereka itu kayak lupa diri, sehingga menjadikan hubungan sikap dengan suami itu melonjak, ngerasa kalau dia punya power. Ini bahaya. Sehingga biasanya wanita yang memang punya kekuatan dari sisi ekonomi, ini seringnya karena dia ngerasa tanpa suaminya pun dia bisa hidup. Sehingga kadang di saat ada masalah dengan suami, solusi yang paling cepat dipilih oleh dia tuh cerai ya, karena ngerasa saya nggak merasa butuh kok. Tapi beda kalau wanita kadang nggak punya kekuatan ekonomi ya, walaupun dia misalnya punya kecantikan atau apa, itu biasanya kalau nggak punya kekuatan ekonomi kadang masih mikir, takut nanti kalau dicerai gimana, kadang sudah ya masih mikir gitu lah, nanti hidupnya gimana, apalagi kalau sudah punya anak. Tapi kalau sudah gampang ekonominya lancar, bos misalnya mungkin, atau mungkin penghasilan dia lebih daripada suami, hampir kita temukan rata-rata jika mereka adalah orang yang ya mungkin tidak kenal agama, tidak kenal syariat, dengan hartanya itu menjadikan lebih mudah untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan cerai. Pernah ada suatu kali kami ditanya oleh seseorang, kami punya teman kami ini perempuan, bos paketan pengiriman tuh dan urusannya bukan cuma ngirim ke kota-kota Indonesia, enggak, sampai ke luar negeri. Dia dia punya kapal gitu loh, ngirimnya udah tingkat-tingkatnya, udah tingkat berat, kelas berat gitu. Punya suami yang kerjaannya tuh pelayar. Memang pelayar tuh ya lumayan gede, tapi memang jadi jarang ketemu sama istri. Biasanya gitu godaannya. Nah ini suaminya ini gajinya ya lumayan, tapi dia punya tanggungan ibu dengan adik. Sehingga kalau dia punya gaji itu nggak pernah 100% diberikan kepada istri. Ini nggak tahu istrinya ini aliran sesat kayaknya. Dia dapat nasihat dari ustadz, kata ustadznya itu semua harta milik suami adalah miliknya istri. Keblinger. Ustadznya mungkin nggak tahu apa, ustadznya yang memang stres, atau memang kupingnya rusak yang perempuan ini, atau gimana, kok bisa? Jadi harta suami milik istri seluruhnya, sehingga dia merasa ketika suaminya memberikan harta tersebut kepada keluarganya, dia merasa benar-benar nih sesuatu yang pelanggaran banget. Sehingga karena pegel dia, ya, padahal dia mampu,
Dia mampu. Ya cuma begitulah perempuan kalau sudah ini ya, tomak itu dikumpulin begitu. Sudah kaya, harusnya kan dia mikir untuk bantu juga. Enggak, akhirnya dia nuntut gaji suaminya tuh nggak boleh diberikan kepada ibu dengan adik. Sehingga gampang banget, tak kasih penjelasan, tidak begitu caranya. Cuma ya begitulah, kalau sudah ada ego. Sebenarnya sih, kalau kata kita lebih ya karena kesombongan itu. Ada kesombongan, merasa oh saya nih. Jadi gini loh, perempuan tuh gimana? Karena memang perempuan tuh kan bagusnya kan sebenarnya posisi wanita tuh ya, diberi nafkah, disayang, diperhatiin gitu ya. Wanita tuh memang dengan karakter itu, karakter di itu menempel. Secara psikologi memang seperti itu. Ingat omongannya Bunda Titi rahimahullah ya, ada Bunda Titi itu ada istrinya Dr. Ricardi. Dulu awal-awal Umi di sini, awal-awal punya radio, beliau tuh termasuk yang ngisi siaran tentang masalah pernikahan sama Buya itu, Rumahku Surgaku kalau tidak salah. Dulu itu ya ada acara itu, beliau tuh biasa ngisi sama Buya. Nah beliau tuh memang menjelaskan secara psikologi, beliau ada seorang psikolog. Secara psikologi itu memang perempuan tuh dengan karakter jadi disayang, diberi nafkah, diperhatiin, dimanja, pokoknya di aja sudah, diladeni ya, dicinta, pokoknya sehingga akhirnya ketika wanita itu posisinya dari menjadi misalnya awalnya dia diberi nafkah, tiba-tiba dia mencari nafkah, itu akhirnya nanti ada perubahan dalam psikologinya itu. Jadi nanti akhirnya ada kayak ya, karena maksudnya dia tuh pengennya dimanja, nggak taunya dia harus memanja gitu lah. Sehingga akhirnya nanti ada kayak tarafu gitu. Jadi ada kayak kesombongan yang menempel, ngerasa aku juga bisa kok gitu loh. Jadi setelah dia biasa jadi dia merasa terangkat nih, kadang kalau tidak dibarengi dengan keimanan ya, dia akan menjadikan dia itu akan menjadi sombong, dan dengan kekayaannya itu akhirnya mungkin bisa meremehkan suaminya. Ya begitu. Ya akhirnya ini nih yang tadi perempuan yang Umi ceritakan ini akhirnya cerai, nggak bisa. Kita nasehatin, kita coba sampaikan, gak ada kayak gitu aturannya, kita sampaikan pelan, gak bisa. Dan ngeyel gak bisa Umi, gak bisa dipertahankan, dia tetap pengen cerai sama suaminya, ngerasa rugi. Dia ibaratnya capek-capek cari nafkah, gak taunya nafkah suaminya malah diberikan ke orang tuanya. Emang perempuan kendeng. Gak tahu nanti kalau nikah lagi dapat suami model apa itu kalau gak tobat. Hati-hati nak ya, jadi jangan sampai seperti itu. Artinya jadilah seperti Sayyidah Khadijah. Bagaimana dengan kekayaannya, coba paling kayanya sampai dikatakan menguasai perdagangan saat itu, sampai ibaratnya dikenal bukan hanya di kota Mekah, bahkan di luar. Jadi kalau urusan bisnis dengan Sayyidah Khadijah itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, karena Sayyidah Khadijah itu tidak akan pernah mengeluarkan barang ecek-ecek. Barang ecek-ecek ente paham? Barang yang kualitas rendah tuh enggak. Beliau tuh kalau dikatakan sangat amanah. Jadi beliau rela bayar mahal, tapi kualitas barang benar-benar dijaga. Dan dengan kekayaannya nih, lihat, apa pernah nyombong kepada Nabi? Nggak pernah. Nggak pernah sedikit pun beliau menyombongkan. Bahkan selalu berpikir apa yang terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah wanita hebat. Dan memang ya subhanallah ya. Jadi memang orang tuanya Sayyidah Khadijah sendiri itu memang dikenal sebagai orang yang dimuliakan di Mekah saat itu, dan memang keluarga yang sangat-sangat terhormat, sangat menjaga. Jadi memang turun-temurun keluarga Sayyidah Khadijah tuh orang yang sangat amanah dalam masalah perniagaan. Tapi di antara semua anak-anaknya ternyata yang paling berbakat urusan perdagangan itu malah Sayyidah Khadijah, seorang wanita mulia. Emang ya subhanallah ya, kalau memang kemuliaan itu kadang ya itu tuh ngumpulin orang tuh, kalau sudah baik di sini tuh subhanallah sama Allah tuh dibukain pintu-pintu yang lain, sehingga ternyata dengan kebagusan akhlaknya gitu ya, ini benar-benar Sayyidah Khadijah tuh ibaratnya menjadi inceran. Ibaratnya kalau mau jadi janda tuh nggak kira lama, rebutan orang untuk menjadikan beliau tuh sebagai seorang istri. Ya itulah memang ya Allah memang untuk Nabi kita yang terbaik ya akan diberikan pilihan yang terbaik. Makanya subhanallah, bagaimana dengan segelar menjadi janda itu dapat gelar At-Tahirah. Jadi kan menunjukkan hebatnya beliau. Janda loh ya. Biasa janda tuh, image-nya janda itu kadang di masyarakat itu kurang baik. Bukan Umi mengatakan janda gak baik. Image.
Jadi memang masyarakat sudah kadung mengklaim gitu. Jadi kalau udah janda tuh dicurigai. Ya, kalau udah janda tuh udah sudah. Jadi kadang para istri paling takut deket-deket sama janda. Ya, para suami kadang agak-agak kalap misalnya begitu. Jadi biasa memang menjadi kayak ya akhirnya padahal bukan salah mereka biasanya. Ya memang ya kondisi itulah. Cuma ya subhanallah gimana Sayyidah Khadijah tuh dengan gelar padahal menikah udah 2 kali sebelum dengan Nabi, tapi ternyata dapat gelar At-Tahirah coba. Kebayang tuh mulianya gimana itu. Berarti kan menjaga banget beliau sebagai seorang wanita. Padahal beliau adalah businesswoman. Biasanya orang businesswoman ini kan berkaitan dengan laki-laki, mau nggak mau kan. Apalagi zaman itu kan nggak banyak perempuan terlibat dalam perniagaan. Ini rata-rata laki-laki semua. Mau tidak mau Sayyidah Khadijah pun akan berurusan. Tapi gimana cara beliau, inilah kelebihan yang luar biasa. Baik, kembali lagi ke kisah ya tentang masalah istri. Jadi lihat dengan kekayaannya nggak pernah beliau menyombongkan dirinya, menganggap Nabi itu rendah ya, tapi tidak, beliau tetap memuliakan, mengagungkan. Jadi memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jazakallah khairal jaza. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, dan memang sudah dibalas beliau. Hanya mendoakan beliau itu kebutuhan kita. Semoga dengan mendoakan beliau kita ketularan salehahnya. Ya. Itulah tadi. Jadi jangan sampai di sini dipesan ini, jangan sampai ada wanita itu dikit-dikit ngomong cerai sama suami. Di sini disebutkan ada hadisnya ya. Wal tahdharil mar'ah ya. Antatluba talaqan min zawjiha bighairi udrin. Faqad rawa al-Imam Ahmad at-Tirmidzi wa Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imra'atin, siapapun wanita, siapa saja wanita sa'alat zaujaha, meminta kepada suaminya at-talaq, talak min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan, fa haramun 'alaika, maka haram baginya raihatul jannah, mencium bau surga. Na'udzubillah. Ya itu berat nak, nggak main-main. Makanya perempuan ya subhanallah ini termasuk syariat menjaga wanita ini dengan menjadikan hak cerai bukan berada di tangan istri. Nah kalau sampai hak cerai di tangan istri, wah ini bakalan dikit-dikit tiap emosi ceraikan saja aku. Oh itu gak, jangan, ente mungkin nggak kebayang, ente yang belum menikah mungkin ente nggak kebayang, tapi kalau ketika sudah menikah ini setannya memang banyak loh nak. Sehingga kadang benar memang ketika terjadi perselisihan antara suami istri, kayaknya tuh solusi yang paling kita pilih waktu itu cerai. Padahal pun sebenarnya kalau cerai pun ya mikir juga, cuma kayaknya waktu itu emosi. Jadi kontrol diri itu memang kadang kurang di situ. Makanya ini kita wanti-wanti nih, semoga jadi bekal kalian tuh jaga supaya kalian nanti kalau sudah menikah nggak gampang-gampang ngomong seperti ini. Jadi jangan berpikir kayaknya solusi, ternyata cerai ya bakalan, jangan dianggap cerai itu kayak solusi terenak gitu loh, nah nggak ada. Jadi makanya subhanallah hak cerai di tangan suami, syariat jaga. Tapi ada suami yang kadang suka dikit-dikit ngomong cerai, ya itu laki-laki yang nggak dibahas syariat itu maksudnya. Bukan model begitu laki-laki yang di dalam syariat yang diajarkan, yang dimasukkan dalam gambaran yang ya kan gini loh, syariat kan nggak membahas satu per setiap sikap orang satu. Umumnya laki-laki itu kontrol emosinya lebih, mereka bisa mengontrol emosi lebih, dan umumnya laki-laki yang baik itu laki-laki yang beriman dan bertakwa gak akan dia gampang-gampang ngomong cerai. Tetapi wanita nih dengan kelembutan hatinya, sehingga kadang kalau ada masalah itu kita memang lebih cepat naik. Makanya menjadi pemimpin gak boleh ya, karena ini untuk menjaga wanita. Jadi jangan dikatakan syariat itu zalim, enggak, ini untuk menjaga wanita tahu dengan karakternya. Syariat itu paham banget dengan karakter kita, sehingga hak cerai bukan di tangan kita. Dan bahkan kalau ada seorang wanita ingin bercerai dengan suaminya pun tidak langsung serta-merta dia yang meminta cerai, akan tapi nanti melalui mahkamah. Kenapa? Karena mahkamah nanti sebagai satu wadah yang akan melindungi wanita dari kedzaliman suami. Karena bisa saja suami istri kalau nanti langsung ngomong ke suaminya, ya bisa aja suaminya langsung emosi, langsung main gepukan begitu. Nah, makanya jadi dipakai mahkamah. Kenapa? Mahkamah nanti punya tugas untuk melindungi. Masalah mahkamah bertugas untuk menjaga. Ya inilah tujuannya. Makanya syariat tuh benar-benar dipandang tuh secara dari A sampai Z gitu loh. Ibaratnya tuh benar-benar dijaga, kita tuh benar-benar dalam penjagaan yang luar biasa.
agar tidak ada zalim. Karena namanya kalau lagi orang ngomong cerai itu kan nggak akan ngomong cerai itu lagi mesra-mesra, nggak bakalan. Cerai itu akan terucap kapan? Di saat emosi dengan emosi. Sehingga kalau seandainya misalnya seorang istri begitu gampang dia ngomong cerai, ya nanti suami bisa main gebuk aja, kan gitu. Nah, itu nak ya. Nah, tapi pun di sini pun ditekankan lagi nih, kalau perempuan ya sampai dikit-dikit minta cerai ya, hati-hati minta cerai kepada suami tanpa uzur. Uzur tuh gimana? Ya pokoknya sesuatu yang membawa mudarat. Misalnya uzur karena suami adalah, termasuk uzur tuh suami yang melanggar syariat Allah. Seperti kemarin sempat ada seorang perempuan bertanya kepada Umi, suaminya tuh sering selingkuh. Dan Umi selalu tanya, selingkuh yang dimaksudnya gimana? Nikah lagi atau main perempuan? Karena kadang banyak perempuan sekarang ini, banyak istilah sekarang ini yang salah. Nikah lagi dibilang selingkuh. Nikah lagi bukan selingkuh. Selingkuh itu lebih urusan masalah perzinahan. Akhirnya dia katakan selingkuh nih, bukan nikah lagi. Selingkuh, memang senang main perempuan. Sehingga akhirnya saya itu takut. Saya meminta suami untuk periksa ke dokter. Ya, untuk periksa ke dokter untuk ngecek kesehatannya, karena dia sering bermain dengan perempuan yang gak benar. Saya takut dia terjangkit penyakit. Ternyata suami gak mau. Kalau saya minta cerai gimana? Wah, malah bukan jangan-jangannya gimana? Bagus. Ngapain urusan sama laki-laki model begitu, naudzubillah. Gimana bisa hidup dengan seorang pezina, naudzubillah. Dan kita tanya juga, kamu tahu dari mana kalau dia selingkuh? Ya memang buktinya ya ada, mungkin dari chattingnya, apanya, ya mungkin sampai suaminya pun akhirnya ngakuin, ada ikrar. Kalau masih chat sih bisa aja, mungkin itu penipuan, bisa aja. Tapi kalau ini dari bukan ngakuan, suaminya mengaku, ya sudah, kalau begitu nggak ada bagusnya bertahan, cerai. Nah ini boleh. Atau suami yang kadang main keras, main pukul gitu ya. Ini. Jadi kalau begitu nggak masalah, boleh minta cerai, bahkan harus untuk menjaga keselamatan jiwa. Jangan juga jadi perempuan goblok, ada suaminya zalim ya. Pernah Umi di Karangjalak itu didatangi oleh seorang istri. Waktu itu masih Karangjalak, dia ngadep Buya, ya ngadu. Saya udah 20 tahun Buya menikah. 20 tahun menikah dan suaminya tuh zalim banget. Dari awal nikah itu udah sering main kasar. Sampai ya ibaratnya kalau masalah mukul itu udah jadi makanan sehari-hari. Bahkan sampai bukan mukul Bu ya, kadang kalau lagi emosi banget saya tuh malah pernah disetrika. Ya saya tuh mau minta cerai tapi saya mikir anak. Ternyata apa? Waktu itu kan bawa anaknya. Dia punya anak satu perempuan, usianya ya 20 tahun, berarti sekitar 18-19 begitu. Akhirnya kita tanya ke anaknya, ditanyanya terpisah, nggak gabung sama ibunya. Gimana anaknya? Kalau seandainya ibu cerai gimana? Bu ya, saya tuh benar-benar melihat sikap bapak saya ke ibu tuh, saya benci banget sama bapak. Tapi saya tuh ngelihat ibu saya kok diem aja diperlakukan begitu, saya juga kok jadinya malah benci dengan ibu saya. Di hati saya tuh, saya kok ibu tuh goblok banget gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong tuh, ibu tuh kok bodoh banget gitu. Kenapa ibu tuh masih mau bertahan? Jadi lihat, jadi sebenarnya alasan kadang perempuan nggak tahu ini yang dikejar, sampai Buya tuh bingung sama perempuan nih. Ditanya, kamu tuh kenapa kok bertahan dengan sampai 20 tahun dapat suami yang zalim? Sampai dilihat tuh bekas-bekasnya tuh, Masya Allah. Itu sampai benar-benar disiksa. Sampai kok bisa bertahan? Apa mungkin ada karena urusan nafkah? Buya nyari nafkah saya. Astagfirullah, kata kita tuh. Ya nyari surga sih nyari surga, tapi kalau kebablasan ya akhirnya nggak dapat semalam. Ya akhirnya kan zalim terus dipiara di rumahnya. Ya anak juga nggak bisa dididik. Gimana anak bisa didik? Dia nggak bisa mendidik, dan mungkin akhirnya anaknya adalah yang muncul di hati anak tuh trauma. Dan bisa saja akhirnya nanti anak ketika menikah bisa saja dia balas dendam. Balas dendamnya gimana? Dia akan cari suami yang mungkin bisa dikuasai, kan begitu. Habib Abdullah pernah bilang ke Umi ya, Habib Abdullah, kadang karakter istri yang kadang suka melawan itu biasanya tidak terlepas dari rumah tangga, dari orang tuanya yang mungkin rumah tangganya tuh gak indah. Mungkin ngeliat ibu itu dolimi, sehingga kadang muncul di hatinya, aku nanti gak boleh seperti ibu. Sehingga giliran sudah menikah, dia membuat kayak pokoknya dia tuh jadi kayak perempuan yang ini gitu ya, sampai akhirnya suaminya tuh jadi takut sama istri gitu ya. Akhirnya bisa sampai seperti itu. Naudzubillah, kayak makanya subhanallah ya. Ini makanya ya, itu udzur syar'i itu begitu. Yang udzur yang dibolehkan menyangkut masalah jiwa, ya, keselamatan jiwa, menyangkut tentang masalah berlanggaran syariat yang nggak bisa ditolerir dan nggak bisa lagi diperbaiki misalnya. Kalau masih mungkin diperbaiki ya usaha dulu, jihadnya di situ.
Seandainya misalnya ada seorang suami gak sholat, apa boleh seorang istri mencerai? Sekarang kamu apa yang sudah kamu lakukan ketika tahu suamimu gak sholat itu? Dakwahmu gimana? Ya pokoknya suami saya gak sholat, saya ajak, langsung saya cerai. Oh gak gitu. Kalau misal ada seorang wanita ya, ketika menemukan suaminya misalnya melanggar syariat, gak sholat dan sebagainya, maka harus ada jihadnya dulu dong. Karena kalau sampai nanti suaminya tuh bisa dapat hidayah gara-gara perjuangannya, itu amal jariah gak akan keputus itu. Jihadnya gimana? Bakti dulu nih. Jadi kalau ada orang ibaratnya, tapi kalau berkaitan masalah zina, jangan ya. Karena kalau masalah zina nanti berkaitannya dengan masalah penyakit dan sebagainya. Memang harus ada ketegasan. Ini misalnya kayak nggak sholat dan sebagainya. Kita harus tegas, tapi nanti ada waktunya. Kapan? Setelah kita tuh memberikan khidmah yang luar biasa. Ibarat dakwah itu akan semakin mudah untuk kita sampaikan ketika kita tuh bisa ngambil hatinya orang yang kita ajak, untuk kita ajak kepada kebaikan. Ambil dulu hatinya. Misalnya dia punya orang pengen nanti kasih nasihat, deketin dulu dia. Jadi ke suami begitu, khidmah dulu yang benar. Sampai suami itu benar-benar jatuh cinta banget lah sama si istri ini. Ibarat benar-benar ngerasa butuh. Ibarat karena istrinya ngeladeni, mohon maaf sampai urusan masalah biologisnya, mungkin sampai ngeladeni itu, masak dan sebagainya. Sehingga ibarat suami itu benar-benar merasa beruntung banget nih punya istri begitu. Nah akhirnya gimana? Kalau udah begitu, udah kepegang nih. Udah kepegang. Nah kalau udah kepegang, baru nanti pelan-pelan kasih nasihat. Sambil nasihat, ayo mas jadi imam, ayo terus begitu. Nggak mau, nanti mungkin harus ada obrolan serius. Harus ada obrolan serius kapan? Ambil masa yang enak pas lagi duduk. Mas mohon maaf banget, kita udah berapa tahun bersama, mulai masukkan. Dan kulihat mas tuh, aku tuh pengen rumah tangga tuh ya pokoknya bahagia, masya Allah saingan. Dan ngaji loh, ikut sholat tuh. Ya, jadi pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan sampaikan pengen dapat suami yang bisa bareng-bareng masuk surga. Lihat cita-citanya, kayak gitu. Ini Umi itu cerita bukan doa, Dok. Jadi ngomong pengen dapat suami sama masuk surga. Cuma kalau mas gak sholat tuh gimana? Aku tuh nggak pengen dapat suami dunia, pengennya dapat suami dunia akhirat. Sampaikan begitu. Jadi bahasamu tuh bahasa cinta. Jangan ngajaknya kayak orang ngajak perang. Sholat mas, waktunya. Laki-laki justru nggak sholat suami apa? Ini astagfirullah. Biarpun omonganmu bener itu nggak bakalan bisa diterima oleh suami. Jadi gitu. Biarpun omonganmu bener ya nggak diterima, sakit hati. Jadi nyampaikan kebenaran pun ada caranya. Sama dengan teman-temanmu di sini pun begitu. Nanti kalau pengen menasihati temanmu, baikin dulu. Ambil dulu hatinya. Kalau udah baik, nasihatmu akan didengar. Ini baik enggak? Nyapa kadang-kadang, giliran ngomel semangat banget. Akhirnya dia malah dendam sama kamu. Lu pintar ngomongnya aja kan begitu akhirnya. Gitu. Nah, jadi dakwah tuh punya cara. Dakwah dengan hal dulu, dengan sikap kita, perilaku kita itu lebih. Ya. Nah, dakwah dengan hal tuh lebih afsah. Lebih fasih daripada dakwah dengan ucapan. Itu nah ya. Baik. Nah, ini di sini makanya ancamannya syariat ini keras banget nih. Bagi wanita yang dikit-dikit solusinya adalah cerai. Sampai katakan gak bisa mencium bau surga. Dan ini berlaku bukan hanya ketika dia meminta cerai untuk dirinya ya. Bahkan ini berlaku ketika ada seorang istri meminta suaminya menceraikan istrinya yang lain. Nah ini. Ada istri gara-gara mungkin ya suaminya nikah lagi, akhirnya ngasih pilihan. Kamu milih siapa mas? Aku atau dia? Misalnya. Ya kalau kamu milih dia, aku minta cerai. Kalau kamu milih aku, ya ceraikan dia. Pilihannya. Kata suami kayak makan buah si malakama. Ya, semoga Allah jaga kita. Ya, supaya yang pegang buat pilihan begitu. Tapi ini sering loh. Ini kasus sih paling sering. Kita paling sering dapat aduan kasus yang seperti gimana Umi? Ya nggak bisa. Ya nggak boleh. Ya itu tadi ancamannya. Jadi minta cerai untuk dirinya atau minta cerai untuk istri yang lain nggak diperkenankan. Itu wanita yang nggak akan bisa mencium bau surga. Karena bukan seperti itu. Jadi kalau nikah lagi bukan termasuk sebagai uzur yang diperkenankan.
Jadi gitu. Kecuali uzurnya itu ya kayak pernah cerita ke ente ya, udah suaminya nikah lagi, yang disuruh ngelamarin istrinya, udah gitu apa, udah gitu masih itu memang Umi kalau ingat cerita itu rasanya pengen tak rembak-rembak itu suaminya tuh. Kurang ajar banget itu. Gimana udah istrinya yang ngelamar sampai dia tuh ya Allah, Umi itu ingat abis ngelamar istrinya tuh dia nangis. Yes, nggak pantas seperti itu, nggak perlu lah. Ini kemarin sempat heboh ada seorang istri yang melamar suami, nggak perlu lah. Kalaupun memang iya, udahlah nggak usah di video-videoin. Oh, ini kan akhirnya jadi terkenal, viral dan sebagainya. Sekarang tuh masya Allah, ya nggak perlu. Dan suami pun nggak boleh menuntut istri yang pertama tuh harus melamarkan istri yang kedua. Nggak bisa kayak gitu. Nabi saja jaga kok perasaan istrinya. Nabi nggak pernah ketika beliau akan menikah dengan istri yang berikutnya, nggak ada langsung Siti Aisyah disuruh nyiapin ini semua, nggak ada. Tahu kok hatinya perempuan tuh Nabi ngerti. Ini ada orang kadang kok pengennya biar akur dari mana, hatinya sakit kok. Dia punya cinta, sehingga makanya suami gendeng juga tuh kalau maksain istrinya harus melamar, harus memilih, harus ini itu, apalagi ngizinin tinggal serumah, ya stres ini nggak diperkenankan dalam syariat, nggak bisa begitu. Nah tapi ya jadi kalau memang ada zalim karena suaminya nikah lagi sampai zalim misalnya kepada istri yang pertama, dan memang sangat terasa zalimnya bukan karena memang ya karena bentuk cemburunya jadi ngerasa dizalimi, enggak, zalimnya memang benar-benar zalim, maka itu boleh nanti minta cerai. Tapi kalau hanya sekedar nikah lagi dan suami masih adil, suami nggak zalim ya, artinya ya tetap tidak diperkenankan. Tapi berat Umi, ya memang berat. Surga kan mahal. Tapi semoga kita nggak diuji dengan hal yang seperti itu ya. Pengennya rumah tangganya bahagia, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ente kalau sudah menikah jangan banyak bahas omongan begini. Jangan mancing-mancing ngomong sama suami, Mas nanya ya, tapi ya nanya aja. Nanya apa? Kira-kira Mas tuh pengen poligami nggak sih? Nah, itu kan. Ini istri mancing ini, dia nyari penyakit. Giliran nanti suami jawab, iya dek kepengen, pasti marah. Oh jadi gitu ya Mas ya? Kalau bilang enggak, yang bener, kan begitu nanti. Perempuan tuh emang kadang susah ditebak. Dibilang enggak, dia nggak percaya. Dibilang iya, dia ngamuk, stres ini. Jadi nggak perlu ngomongin begitu nak. Kalau sama suami tuh ngomong yang mesra-mesra aja lah. Nanti kita pengen anak-anak kemana ya, mau cita-citanya, nanti pengen ke surga bareng, apa gitu loh nak. Jadi tuh obrolan indah, jangan bahas, jangan nyinggung ada perempuan, walaupun misal perempuan depan rumah, Mas depan rumah tuh janda loh, ngapain kamu bahas? Nggak ada perlunya. Itu loh nak, karena akhirnya mungkin yang nggak kepikiran jadi mikir, gara-gara kamu yang mancing. Biasa ada wanita-wanita yang kadang itulah kehabisan stok obrolan, ya nggak punya obrolan yang menarik, akhirnya obrolannya tuh nggak manfaat. Nah, ini makanya nggak perlu kalian seperti itu nak ya. Jadi obrolan yang bermanfaat dengan suami itu obrolan yang akan menambahkan rasa cinta, menambahkan kemesraan, kesenangan gitu ya. Jadi itu baiknya ya, ini tentang masalah istri. Subhanallah ya, ternyata berat banget ya jadi istri. Berat jadi istri. Memang ya harus kita memang tahu berat, akan tetapi ternyata kalau kita mampu melewatinya, bisa mendapatkan gelar istri solehah, maka balasannya adalah surga. Nah ya, insya Allah semoga dengan ilmu bekal-bekal yang Umi sampaikan kepada kalian selama beberapa kali pertemuan bisa menjadi bekal kalian untuk bisa menjadi istri yang baik, istri yang solehah. Ya, ingat hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah, dan Allah nggak pernah mensyariatkan sesuatu kecuali itu adalah untuk kemaslahatan kita. Untuk kemaslahatan kita. Dan kenapa kok kejem banget ya syariat nih kalau perempuan sampai minta cerai begitu nanti gak mencium bau surga? Karena sebenarnya syariat tuh pengen menjaga. Perceraian bukan sesuatu yang disenangi dalam syariat. Dan mudaratnya wanita ketika dia menjadi janda itu lebih gede. Karena kadang menjadi janda itu bukan suatu hal yang gampang. Kadang orang dalam ketika emosi begitu, berpikirnya adalah berpisah. Padahal ketika berpisah pun ternyata akan banyak hal
yang harus dia pikirkan. Belum lagi tadi ya, image-nya dalam masyarakat itu sudah kurang baik. Juga kadang masyarakat memandang rendah. Mungkin laki-laki pun kadang memandang rendah, janda. Mohon maaf, mungkin karena pernah merasakan hubungan antara lelaki dan wanita, sehingga menganggap kadang ini wanita butuh belayan, wanita butuh perhatian, sehingga kadang sudah mudah diremehkan. Belum lagi nanti kadang kalau namanya wanita kan nggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki untuk menikah lagi masih gampang. Ibarat cerai sekarang, besok nikah bisa, kan begitu. Jangan kan nunggu besok, habis cerai sama istrinya, berikutnya langsung nikah, langsung akad nikahnya langsung top. Setelah cerai langsung nikah lagi, bisa kok laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak begitu. Ada nanti masa iddah, masa penantian. Udah gitu pun karena posisi wanita itu dilamar. Ya. Umumnya kan begitu, perempuan yang dilamar, ya, diminta, ya, kan kadang menjadikan wanita nggak bisa langsung main comot, kamu jadi suamiku ya, kan nggak bisa begitu, nggak segampang itu gitu loh. Nah, dalam masa-masa seperti itu, ketika sampai dia punya pasangan lagi, di situ kalau ada syahwat bergejolak, lihat, itu akan menjadi membuka pintu-pintu haram yang sangat, ya naudzubillah. Sehingga Buya seringkali ketika memberikan solusi kepada istri yang punya masalah dengan suaminya, kasih gambaran dulu. Memang misalnya bahkan seandainya ini adalah dolim karena suami mukul dan sebagainya, tetap harus dipikirkan. Jadi biasanya tuh kita kalau menyelesaikan permasalahan suami istri yang mau cerai, pihak istri pengen cerai dengan suami, kita tanya, biasanya Buya tuh ngajarin Umi gitu ya, kenapa? Suaminya dolim, suka mukul. Oke, suamimu suka mukul. Sekarang sampai mohon maaf, kadang kita tuh sampai bertanya yang berkaitan dengan urusan syahwat. Kamu termasuk wanita yang syahwatnya sering bergejolak atau enggak? Gitu lah. Dan harus dipertimbangkan tuh jangan dalam masalah konflik. Karena gini, wanita kalau lagi ada konflik, lagi ribut, itu syahwat teredam. Tapi kadang bisa saja begitu konflik selesai, masalah selesai, itu syahwat bisa muncul lagi. Nah ini harus dipertimbangkan. Kamu tuh jenis wanita yang gimana? Apakah syahwatmu memang dulu awal-awal adalah syahwat yang terus bergejolak, lalu hanya tiba-tiba redamnya karena memang suami kasar akhirnya redup gitu ya, tapi aslinya kamu syahwatnya adalah termasuk ibaratnya kuat gitu. Kalau memang syahwat, sampai bahas gitu, bukan untuk kita tuh fuduli, bukan kita nih fudul pengen tahu urusan hubungan khusus dia dengan suami, bukan. Hanya dari situ nanti kita bisa ngasih solusi gimana, bahwa nanti kita harus melihat. Jadi kalau memberikan solusi kan harus yang akhaffu dhararain, paling ringan yang mudarat. Sehingga kita kadang Buya sampai ngomong, dipukulin sama suami, jika ada seorang istri dipukulin sama suami, itu lebih baik menjadi istri yang seperti itu bertahan daripada nanti cerai tapi ternyata dia nanti masuk dalam perzinahan. Jadi kadang begitu. Jadi satu sisi kalau memang dipukul ya harus ini juga kita pikirkan, tapi ternyata jangan langsung gampang banget ente ngasih solusi cerai. Oh sudah, kalau memang begini, Umi dulu pernah ngomong katanya kalau ada kedoliman menyangkut keselamatan cerai. Ya sekarang dia gimana? Setelah ini kan kadang nikah lagi belum tentu, nggak gampang. Sehingga kadang menjadi istri yang dipukuli oleh suami itu masih lebih baik daripada dia berpisah dengan suaminya lalu tiba-tiba dia terjerumus kepada zina. Naudzubillah. Karena itu kehinaan. Makanya syariatnya ngejaga banget. Jangan sampai wanita dikit-dikit minta cerai. Karena jangan dianggap cerai itu enak, cerai itu berat. Paham ya? Paham ya? Nah ini jangan sampai syariat gak adil banget nih, perasaan hadisnya dari tadi serem-serem semuanya. Ini hadis cinta loh nak, hadis cinta. Bahkan tadi katanya yang malaikat melaknat itu pun itu hadis cinta. Kenapa? Karena begitu syariat tuh berharap suami istri itu bisa mesra. Kan bahlul, ada istri diajak ke ranjang. Diajak ke ranjang itu kan bukan diajak gali pasir, gali tanah atau ngangkat batu, kan bukan. Untuk bermesraan suami dengan istri, yang dari kemesraan tersebut nanti akan menjadi pengikat hati, menjadi sebab tambah mesra. Ibarat tujuannya baik. Loh kok diajak begitu dia nggak mau gitu loh. Terus mau diajak apa? Mau diajak perang gitu kan gitu. Ini kan istri goblok. Jadi makanya jangan ngelihat tuh dilaknat, malaikat laknat. Ini ada sebagian orang-orang liberal ya, yang katanya istrinya seorang kiai itu, subhanallah, omongan nggak bermutu banget ya. Ingat Umi baca waktu di Yaman tuh gitu,
Wow, ngapain suami? Syariat. Jadi dia nganggap diskriminasi Islam kepada wanita, ya, sampai dia ngomong, kok untuk melaknat perempuan saja minta bantuan malaikat. Astagfirullah, ini emang udah gak ngerti hadis, sok ngomong hadis. Nah, suruh kacamatanya dibenerin dulu lah. Matanya rusak gitu kok, baca hadisnya nggak paham kok. Siapa minta bantuan malaikat? Sana nggak ada di situ teksnya bahwa suami butuh bantuan malaikat untuk melaknat. Ya ada. Jadi kalau ngomong tuh asal keluar gitu ya, naudzubillah. Inilah, makanya harus paham. Jadi itu bukan hadis yang kejam, bener ini. Begitu juga kenapa kok perempuan keluar tanpa izin lalu sampai Allah murka, gak dimaafkan sampai dia balik lagi. Karena ketika istri keluar tanpa izin dari suaminya, ini kan sebenarnya dia telah berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Karena kan mudaratnya banyak kalau nanti dia hilang. Karena bagaimanapun namanya dia sudah berada di tangan suami, dia menjadi tanggung jawab suami. Kalau dia hilang yang paling bingung suaminya. Orang tuanya pun akan menuntut ke suaminya, gimana istrimu kok bisa hilang, kan begitu. Kayak coba santri Al-Bahjah, kalian dititipkan di pondok ini, tiba-tiba kalian kabur, orang tuamu marahnya ke siapa? Ke pondok gitu loh. Padahal yang kurang ajar siapa? Yang kabur itu. Tapi yang disalahin pondoknya. Ya begitulah seorang istri ketika diambil oleh suami, tanggung jawab suami. Sehingga kalau sampai dia tiba-tiba kabur gak izin, lihat, yang disalahkan adalah suami. Yang akan disalahkan suami, padahal sebenarnya kurang ajar si istri, kan begitu. Karena ini menyangkut keselamatan. Jadi syariat tuh pengen menjaga kita. Hanya kadang kita ini menafsiri hadis itu dengan kesentimenan. Makanya subhanallah, kalau kita memahami mana ini, ya Allah, syariat tuh manjain banget ya. Sampai kita tuh diancam begitu tuh, jangan sampai gitu loh. Jangan sampai kita dapat murka Allah ya. Karena memang keluarnya perempuan dari rumahnya ini kalau diantar sama suami, diketahui suami, itu lebih aman. Apalagi ternyata keluarnya dijaga oleh suami, dianterin, kan lebih enak nak ya. Jadi gitu nak ya. Jadi jangan pernah prasangka dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak akan ada syariat yang diturunkan kecuali adalah untuk maslahat bagi kita. Jadi hadis yang tadi kita baca serem tuh ya, kayaknya ternyata semuanya itu adalah hadis cinta. Hadis cinta untuk menjaga kita para wanita agar bisa menjadi istri yang solehah. Dan lihat, karena mudorotnya itu dijaga jauh-jauh dari hal yang mudorot, dibawa kepada hal yang baik, kayak begitulah. Nah ini nak ya, insya Allah. Jadi ente harus paham seperti yang sudah Umi sampaikan di awal-awal pernikahan. Jangan mikir ya ini kayak tadi nasihatnya Al-Fazari, kamu akan berpindah dari kehidupan yang selama ini ya, kamu sudah terbiasa menuju kehidupan yang baru. Kamu akan tidur di ranjang yang kamu tuh gak pernah tahu sebelumnya. Artinya kamu akan harus mulai beradaptasi, mulai untuk bagaimana kamu mengenal suami dan sebagainya. Itu bukan hal yang gampang. Kita aja kadang temenan, coba ente waktu pertama kali jadi santri di Al-Bahjah, berapa lama ente sampai bisa akrab, sampai punya temen, sampai bisa betah dan sebagainya. Coba butuh proses nggak? Butuh proses. Apalagi nih suami, dimana nanti ente ada dituntut menjadi istri yang baik, istri soleha, istri begini. Berat. Kita harus melawan ego kita. Mungkin ente dulu di rumah adalah anak yang dimanja oleh ibumu, ya, megang panci nggak pernah, kompor aja belum pernah tahu bentuknya misalnya. Misalnya ente tinggal di pojok gunung gitu misalnya, ya, jadi nggak taunya punya suami, ente ternyata harus belajar masak, ente harus begini, ngeladeni, bahkan kadang mendahulukan, memprioritaskan suami daripada diri kita sendiri. Subhanallah, berat. Tentu yang namanya dalam pernikahan kita akan menemukan banyak permasalahan, tapi ketahuilah permasalahan ada, jangan sampai menjadi sebab hancurnya bahtera rumah tangga ya. Tapi jadikan permasalahan itu ya kayak ya ibarat kalau kalian naik kapal itu ya, permasalahan itu ombaknya. Tinggal sekarang bagaimana kamu jaga supaya kapalmu tuh gak oleng. Jaga keseimbangannya ya, jaga mungkin layarnya harus ke arah sini. Karena ombak itu ternyata pun gak semuanya menakutkan. Ternyata ombak pun ya kalau ombaknya enak bisa di kalian tanggulangi ya. Ibarat kalian kayak main ayun-ayun kan begitu. Jadi sama dalam permasalahan pun begitu. Permasalahan pun gak semuanya itu adalah gak enak. Ternyata kadang setelah bermasalah itu bisa saja kalau ternyata bisa diselesaikan dengan baik, ternyata menjadi sebab tambah masalahnya suami dan istri.
Kadang begitu, menjadi lebih kuat lagi dalam mengarungi rumah tangga. Aduh, jadi permasalahan itu tidak selalu semuanya buruk. Asalkan ya, ketika kalian menghadapi permasalahan, tidak dengan mengedepankan emosi kalian, tidak dengan mengedepankan ego kalian, tapi semuanya berpikir maslahat untuk pasangannya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah rumah tangga kalian akan dijaga ya. Cuma karena kalian belum rumah tangga ya. Ini nanti masa rumah tangga kalian, jika kalian bisa berpikir seperti itu, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ya, paham banget ya. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab.